Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya undang saudari untuk mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang senantiasa boleh hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berikan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat 13. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dengan judul Perikop Kemerdekaan Kristus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai dipanggil untuk merdeka, saya akan menjelaskan latar belakang dari kitab Galatia ini. Ya, penulis kitab ini yaitu Paulus sendiri. Ya. Sebelum ia menuliskan kitab Galatia ini ada suatu problema yang ia hadapi sehingga ia menuliskan kitab ini, yaitu yang perlu kita ketahui bahwa sebelum Paulus menuliskan surat Galatia ini, ia mendengar bahwa beberapa guru Yahudi mengacaukan orang-orang yang baru dimenangkan oleh Paulus itu, sehingga Paulus menuliskan surat ini dengan tujuan untuk menegaskan bahwa syarat-syarat yang ditutur hukum seperti sunat di bawah perjanjian baru tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kasih karunia Allah dalam Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian lama. Sehingga yang ditekankan Paulus yaitu perjanjian barulah yang seharusnya sudah menjadi dasar kehidupan mereka. Yang kedua yaitu kenapa Paulus menuliskan surat Galatia ini, karena ia ingin menegaskan lagi dengan jelas bahwa kita menerima Roh Kudus dan dari hidup rohani oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat perjanjian lama. Ya, itu adalah latar belakang tujuan Paulus menuliskan surat Galatia ini kepada jemaat Galatia. Nah, sebagai umat yang percaya kepada Kristus, tentulah kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Apalagi tadi dikatakan bahwa tema yang dibawakan hari ini yaitu dipanggil untuk merdeka. Tentu ada hal istimewa bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Perbedaan antara kita yang tinggal di dalam Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah orang percaya hidupnya tadi sama dengan orang yang belum percaya? Ya, tentu jawabannya tidak sama sekali sama. Kenapa demikian? Ya, karena sebagai pengikut Kristus, tentulah kita berbeda karena kita punya tanggung jawab yang istimewa. Tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Merdeka bukan berarti kita melakukan kemerdekaan itu dengan semena-menanya. Ya, bukan seperti itu. Nah, demikian. Akankah kita menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ini semena-mena tanpa menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Oke. Ya, boleh direnungkan kembali itu. Ya, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan dengan mau dikenakan kuk perhambaan. Itu boleh dilihat dalam Galatia 5 ayat 1. Di situ jelas menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus yang memerdekakan kita. Ia yang telah mati di kayu salib untuk kita semua. Jadi ada tanggung jawab untuk kita, hal istimewa yang harus kita kerjakan setelah itu. Nah, dalam Roma 6 ayat 18 juga menjelaskan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kita dibebaskan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Jadi dari itu kita harus ingatkan kembali bahwa kita perlu ingat bahwa kita bukan menjadi hamba dosa lagi, hidup dalam dosa, hidup dalam keduniawi yang keinginan daging dalam kehidupan kita. Maka dari itu
Merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, keterbatasan, tuntutan, serta terikatan, ketergantungan kepada orang lain, pihak-pihak lain, sehingga kita merasa tertekan. Ya, itu kita sudah tidak ketergantungan dengan hal itu, karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Oke. Ya, perlu diperhatikan juga dalam kata kemerdekaan ini, kata dasarnya itu merdeka. Ada dua hal yang kita perlu ketahui, bahwa ada dua pengertian tentang kemerdekaan. Merdeka yang secara hukum dan merdeka secara nyata. Ya, kenapa saya katakan demikian ada dua? Karena contohnya seperti keberadaan negara ini yang secara hukum, ya tentu kita merdeka. Ya, dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945 secara hukum. Tetapi secara kenyataannya masyarakat Indonesia itu belum benar-benar merdeka. Terjajah dengan keadaan ekonomi, keterpisahan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga terjalinnya perselisihan antara masyarakat Indonesia sendiri. Di situ kita bisa lihat bahwa Indonesia belum benar-benar merdeka dalam kehidupannya, tapi secara hukum Indonesia dinyatakan merdeka. Demikian pula seorang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara hukum kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Ia yang telah mati di kayu salib. Tetapi kenyataannya kehidupan kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan korbankan dalam kehidupannya untuk kita semua. Maka dari itu, konsep kemerdekaan dalam Galatia 5 ayat 13 ini berbeda dengan konsep yang berlaku di dunia ini. Oke. Ayat 13 di situ menyatakan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Oke, boleh saudara-saudari lihat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Kita dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka itu artinya adalah mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Dan kita perlu ingat itu, bahwa ketika kita merdeka, Tuhan telah memerdekakan kita, kita tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan kita hidup di luar dosa. Oke, konsep kemerdekaan Kristen sering kali salah artikan oleh banyak orang, ya. Kadang orang bilang, ya paling ikutan percaya kepada Kristus dan kita mengikuti kebaktian di gereja, ya hanya sebagai formalitas saja, sebagai SIM untuk masuk surga. Sudah cukup cuman percaya dan beribadah saja. Yaitu salah satu pemikiran yang sangat salah sekali. Kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan Tuhan, kita tidak stuck sampai di situ saja. Percaya, ibadah, mengikuti setiap aktivitasnya, bukan seperti itu. Tapi kita ada tanggung jawab yang istimewa yang harus kita lakukan setiap harinya. Maka dari itu Galatia 5 ayat 13 ini akan menjelaskan bagaimana kita menjadi orang yang merdeka, tanggung jawab apa sih yang harus kita lakukan. Ya, kita merdeka tidak lagi diperhambakan oleh dosa. Tadi saya katakan kembali, oleh keinginan daging yang menguasai kita, tetapi kitalah yang menguasai daging kita sendiri. Tentulah kita punya Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Nah, dipanggil untuk merdeka, ya, berarti saya akan menyampaikan 3 poin bagaimana orang yang dipanggil untuk merdeka, apa yang harus dia lakukan, keistimewaan apa yang harus dia lakukan. Yang pertama, orang yang dipanggil merdeka itu saling melayani. Ayat yang ke-13b, boleh saudara lihat. Ya, di situ kita bukan hanya merdeka dari kehidupan dosa, tetapi juga merdeka untuk melayani. Wujud pelayanan itu terlihat dan hubungan dari keluarga, orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti itu. Kita punya tanggung jawab untuk melayani. Setelah kita dimerdekakan Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan dengan kasih dan darahnya, kita punya tanggung jawab untuk melayani orang di sekitar kita. Apakah kita sungguh melayani orang-orang di sekitar kita dengan baik, dengan kasih, atau malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, diperhambakan dengan dosa, dengan kehidupan daging kita. Yang kedua, dipanggil untuk merdeka, untuk saling mengasihi. Ya. Tapi seringkali ketika kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita lupa bahwa kita punya Tuhan, punya tanggung jawab yang besar. Kita lupa mengasihi orang di sekitar kita. Kita lupa kita diistimewakan
oleh Tuhan dituntut untuk saling mengasihi. Tapi faktanya saat ini orang sulit untuk mengasihi. Nah, perlu kita ingat ketika kita merdeka, kita harus mengasihi orang lain bukan karena ada syaratnya, tapi tanpa ada syaratnya. Walaupun dia tidak mengasihi kita, tapi kita juga harus mengasihi dia. Itulah hal istimewa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan yang ketiga yaitu dipanggil untuk merdeka. Kita akan menjadi orang yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita, ya, merdeka untuk menjadi teladan atau contoh bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita menjadi orang yang merdeka, kita punya andil di situ untuk melakukan pelayanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti hal yang pertama tadi, kita harus melayani, kita harus mengasihi. Yang terakhir, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan tapi kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita menyakiti banyak orang, kita melayani tidak kesungguh-sungguhan dengan motivasi yang berbeda dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh hal sederhana ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara tidak memberkati orang lain, apakah itu dapat menjadi teladan bagi orang lain di sekitar kita? Tentu tidak. Ya, pada hari ini sungguh firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, melakukan tanggung jawab kita, yaitu saling melayani, saling mengasihi, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Itulah contoh kemerdekaan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, aplikasinya untuk kita semua, ayo saudara-saudari, kita sungguh-sungguh merenungkan bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib itu tidaklah mudah. Demikian kita harus bersyukur bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Maka dari itu kita harus menjadi pribadi yang dapat meneladani kasih Kristus dalam kehidupan kita, melayani Dia dengan kesungguhan hati, dan teladani setiap kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya senantiasa firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, teladan yang boleh kami senantiasa ikuti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.